guys, balik lagi di channel Raditya Aditya Jonat. Di sini kita mengadakan episode podcast. Podcastnya bernama Podcast Raja. Ngobrol biasa aja, tapi semuanya bermakna. Dan di sini kita kedatangan teman sekelas kita bernama Siva. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, halo, nama aku Siva Bisana Berdanti dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Oke, Siva, kalau boleh tahu ya, kenapa kamu milih administrasi perkantoran digital? Sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gitu sih, alasan aku pasti aku pengen kerja di yang terstruktur. Aku pengen punya lingkungan kerja yang terstruktur, yang ya kantoran kayak gitu. Emang pengen jadi businesswoman juga sih ya. Jadi kayaknya pas waktu milih jurusan kayak ya udah kayaknya ini cocok deh sama aku gitu. Ya, intinya perkantoran ya. Ya, betul. Oke, betul. Nah, kalau boleh tahu rumah kamu tuh di mana? Kebetulan aku ngerantau. Rumah aku di Cianjur dan sekarang kos aku di seberang UNJ banget. Oh, seberang UNJ banget. Ya. Oh, kamu di Universitas Negeri Jakarta ya? Ya. Terus kenapa kamu ngerantau? Ada kenalan kakak atau saudara? Ya, aku punya saudara di sini kebetulan di Prodi Pendidikan Bisnis. Dia angkatan 2022 dan aku juga salah satu alasan dibolehinnya karena punya kakak di sini. Jadi kayak ya udah ngerantau bareng aja gitu. Oke, berarti tinggal bareng kakak juga ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu ya, kakak kamu di sini ikut organisasi gak? Kakak aku join organisasi. Dia dulu join BMPA. Cuman BMPA atau ada organisasi lain? Dia cuman BMPA kebetulan. Kalau kamu sendiri, kamu join organisasi nggak sama kayak kakak kamu? Sekarang aku lagi menjalankan amanah aku di BMPA dan Econo Channel. Oke, keren banget ya, udah ngerantau, terus masuk apa yang dimau, universitasnya, terus prodinya juga, terus 2 organisasi lagi. By the way, emang akhir-akhir ini kan mau UTS ya? Terus Ya, kamu betul. ada 2 organisasi juga. Emang waktu kamu itu nggak kacau balau? Nah, kalau itu ada tips and triknya tuh. Aku dalam manajemen waktu aku. Oke, boleh kali kasih tips and tricksnya Nah, dalam manajemen waktunya. kalau misalnya aku tuh sekarang kan karena join 2 organisasi Ya. dan aku pasti mendahulukan akademik aku ya. Ya, betul. Nah, itu tuh aku di akademik kalau misalnya ada tugas pasti selalu aku kerjain langsung. Karena kan kita nggak tahu ya di organisasi itu pasti tugasnya banyak juga ya, mendadak juga. Nah, karena dari situ aku nerapin kayak ya udah kalau misalnya ada tugas langsung kerjain biar nantinya nggak numpuk dan kayak deadline-nya mepet. Kan kalau kayak gitu bingung ya, pusing juga ya. Nah, kayak ya udah kalau misalnya ada tugas langsung kerjain jadi nggak bentrok gitu nantinya. By the way kan kamu udah join organisasi 2, terus kamu juga ngerantau, terus banyak tugas juga mau UTS ya. Betul. Nah, aku kan nggak ada organisasi, terus aku juga sempat interview beberapa organisasi. Nah, terus juga aku pernah dengar perkataan dari teman aku begini, kamu kalau join organisasi pikir-pikir dulu, soalnya biasanya kalau kamu udah join organisasi, time management kamu berantakan. Kalau emang kamu mau join organisasi 1 aja cukup. Nah, menurut kamu ya, yang udah berpengalaman, apakah itu perkataan teman saya itu benar atau itu hanya persuasi teman saya untuk jangan masuk organisasi? Oke. Sebenarnya kalau itu tuh dulu jadi ini aku banget ya, plus minus banget kayak pikiran aku buat join organisasi 2 tuh pasti di situ. Kayak pemikiran aku juga sama kayak teman kamu kayak gitu. Iya. Nah, dan kayak itu beneran akhirnya balik ke diri masing-masing sih, kayak beneran punya tekad gak di dua organisasi ini, beneran niat gak. Kalau misalnya niat tuh pasti ada jalan keluarnya, terus kok kayak bentrok atau apa-apa tuh pasti bisa aja. Ngomong-ngomong soal tugas sama organisasi, pasti kamu di organisasi juga dikasih tugas, beberapa tugas. Nah, aku mau nanya nih, kalau kamu dikasih tugas itu perfeksionis itu dibutuhin nggak? Misal nih, kamu tiba-tiba disuruh ngedit, editan kamu jelek, terus kamu mikir,
wah kurang bagus nih, ngerjain lama nih. Jadi kamu lumayan perfeksionis itu menunda tugas kamu atau justru itu nggak apa-apa buat kamu? Itu sebenarnya ini boleh ngomongin kekurangan kelebihan nggak? Boleh banget. Boleh ya? Iya. Nah, sebenarnya kekurangan dan kelebihan aku tuh di situ. Nih ya, kalau misalnya kebetulan aku di Eko Nasional jadi staff layout ya. Iya, betul. Ngedit. Nah, aku tuh punya kelebihan terlalu perfeksionis di dalam ngedit kayak gitu. Dan kekurangan aku tuh kalau misalnya aku gimana ya, pasti ada punya ya perasaan kayak kita tuh nggak suka sama hasil kerja kita. Iya, betul. Nah itu tuh beneran aku tuh punya kekurangan di situ. Tapi kalau makin kesini tuh aku malah jadi punya solusi buat sisi perfeksionis aku. Jadi kayak aku mikir kayak kalau misalnya kita kerjain dari awal kan lama lagi ya. Nah aku tuh pasti ngelihat di desain aku tuh kayak apa sih yang aku nggak suka kayak dari fontnya atau elemennya. Nah itu cuma yang aku ganti cuma itu sekarang, jadi itu nggak makan waktu lama ya. Nah dan ya solusi aku kayak gitu sekarang. Jadi bisa sih. Ya gitu. Bagus. Nah aku mau nanya lagi nih. Ini misalnya kamu nggak ngerantau ya, rumah kamu lumayan jauh. Nah jarak antara rumah kamu ke sekolahan itu lebih cepat kalau naik motor. Ya terus? Tapi kalau kamu naik busway itu kan lebih lama. Ya. Harus muter dulu. Tapi kamu ada waktu buat megang HP, buat ngerjain tugas dan yang lainnya. Nah, kamu lebih milih naik motor cepat atau kamu naik busway agak lama tapi kamu juga bisa mengerjakan tugas di tengah jalan? Aku pilih yang kedua. Kamu lebih milih naik busway sambil mengerjakan tugas. Ya. Karena kok ini boleh ditanya alasan? Boleh dijelasin alasan? Boleh. Nah, karena menurut aku ya waktu itu segalanya nggak sih? Ya bisa. Nah, kalau misalnya di situ ada tugas mendadak ya, beneran mendadak banget tuh kayak diharuskan di waktu itu juga dikumpulin. Nah aku pasti milih di busway sambil ngerjain karena itu beneran waktu banget kan, ada waktu banget buat ngerjain tugas aku. Nah jadi kayaknya aku bakal pilih yang kedua, opsi 2. Walaupun emang pasti lebih cepet nyampe naik motor ya, cuman kayak ya kenapa enggak kita berangkat sambil ngerjain tugas di jalan. Oke, karena udah lumayan lama ya kita podcast. Ini ada pertanyaan terakhir dari aku yang udah aku catat dari tadi pagi dan pengen banget aku tanyain ke kamu. Di sini ada pertanyaan, kalau waktu itu adalah mata uang, apakah kamu menginvestasikannya untuk masa depan atau justru menghabiskannya? Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang aku nih, kayaknya aku karena ini masih umur produktif aku dan beberapa tahun ke depan, aku pasti menginvestasikan waktu aku. Nah, nanti jika udah masa tua ya, udah di umur angka 60, nah kayaknya aku bakal menghabiskan itu tuh sebagai self reward aja. Selama ini aku udah menginvestasikan waktu aku buat bekerja, buat organisasi, kuliah, cari ilmu. Nah, nanti di masa tua di umur 60 kayaknya aku bakal stop menginvestasikan waktu aku, kayak aku bakal menghabiskan waktu aku di rumah istirahat kayak mungkin jaga cucu juga ya di 60. Nah kayaknya itu beneran ya kayak gitu, kayak dream life aku tuh kayak gitu kedepannya. Berarti udah cukup kalau udah di umur 20. Ya betul, udah cukup. Berarti dari sudut pandang kamu sendiri kalau waktu adalah mata uang, kalau kamu lagi muda-muda gini lebih baik menginvestasikannya. Ya, betul. Sedangkan kalau sudut pandang kamu kalau udah tua itu lebih baik menghabiskannya sebagai self reward sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Siva udah hadir pada podcast pada kali ini. Mungkin segini aja dan cukup untuk episode kali ini. Oke. Terima kasih banyak Terima kasih. Siva. Ya. Terima kasih. Bye.